Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan bersama firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Tuhan kami, yang selalu menganugerahkan nafas hidup untuk kami nikmati sebagai pribadi maupun satu persekutuan keluarga Kristen. Kami boleh diberkati dengan hari baru, menikmati kemurahan Tuhan untuk mengawali setiap tugas, aktivitas, kerja, usaha, bahkan pelayanan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersaat teduh, menyembah, memuliakan Engkau. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus terus kami mohon hikmat dari Tuhan. Kami dimampukan untuk mengerti setiap maksud firman, untuk dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Efesus pasal 4, dibaca ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah memperlengkapi orang kudus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Memperlengkapi berarti mempersiapkan, memperbaiki, atau memulihkan orang-orang kepada fungsi mereka yang sebenarnya. Menyempurnakan untuk perubahan yang baik, melengkapi kualifikasi tertentu untuk sebuah tujuan. Memperlengkapi artinya juga membuat seseorang mampu atau memadai untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Berhubungan dengan pelayanan, banyak pelayan bekerja tunggal dalam melayani dan tidak melibatkan jemaat. Ini yang terjadi dalam banyak gereja di mana para pelayan kemudian melakukan semua pelayanan dalam gereja dan jemaat hanya menuntut mereka untuk melayani. Hal ini menjadikan para pelayan sebagai pahlawan rohani yang semu dan jemaat cenderung menjadi penonton yang tidak berbuat apa-apa dalam suatu pagelaran rohani. Para pelayan Tuhan kemudian dipandang sebagai orang-orang yang lebih suci dan terampil untuk melakukan pelayanan di gereja, sementara jemaat awam dipandang tidak cukup dewasa untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini menjelaskan tujuan Kristus memberikan para pelayan adalah tentu untuk memperlengkapi orang-orang kudus agar pelayanan menghasilkan pembangunan tubuh Kristus, ayatnya yang ke-12. Memperlengkapi orang-orang kudus dengan pengajaran yang bersumber dari Tuhan untuk meneruskan apa yang Dia telah percayakan kepada mereka. Sehingga setiap orang kudus bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Kata pelayanan, mari kita garis bawahi kata ini. Kata pelayanan di sini bukan untuk menggambarkan pekerjaan para pelayan Tuhan, melainkan pekerjaan dari orang-orang yang disebut jemaat biasa, yaitu seluruh umat Tuhan yang terpanggil, yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Artinya tak boleh ada seorang pun yang berdiam diri dan pasif dalam pelayanan. Semua unsur harus terlibat, baik para pelayan maupun jemaat. Tujuan akhir dalam pembangunan tubuh Kristus adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hasil dari pembangunan tubuh Kristus adalah pertama, kesatuan.
Tubuh Kristus dibangun untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Dan bila ini terwujud, maka setiap anggota gereja tidak akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan tidak akan disesatkan oleh kelicikan manusia. Yang kedua adalah kedewasaan penuh. Tubuh Kristus dibangun agar gereja menjadi dewasa sampai kepada kepenuhan Kristus. Paulus hendak mengatakan bahwa dengan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mereka tiba kepada kedewasaan penuh dalam artian yang sempurna. Jadi diharapkan anggota-anggota tubuh Kristus ini bertumbuh sempurna, baik secara individu, perorangan, maupun sebagai satu komunitas yang secara bersama-sama bergerak maju menuju kesatuan iman dan pengetahuan yang benar sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya. Yang ketiga, menghasilkan tingkat pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Artinya bahwa perjalanan orang percaya menuju Kristus yang adalah kepala atas tubuh. Jadi orang percaya sebagai tubuh Kristus akhirnya bersatu dengan Dia sebagai kepala atas tubuh itu. Orang percaya harus bertumbuh menjadi dewasa sebagai suatu tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya. Dan kata bertumbuh di sini adalah gereja Tuhan yang digambarkan sebagai tubuh Kristus yang bertumbuh sampai menjadi suatu bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita semua keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Fungsi utama kepemimpinan para pelayan dalam suatu gereja bukanlah untuk melakukan seluruh pekerjaan pelayanan, melainkan untuk memperlengkapi semua orang kudus, yaitu setiap anggota jemaat, supaya mereka mampu dan memadai untuk melakukan pekerjaan pelayanan, baik kepada sesama orang percaya maupun kepada dunia di mana kita diutus. Dengan demikian, maka tubuh Kristus akan dibangun dan menghasilkan kesatuan iman menjadi dewasa sampai mencapai kepenuhan Kristus, yaitu gereja yang menjadi perwakilan Kristus di dunia ini. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita, memampukan kita melakukan setiap firman-Nya kemanapun kita pergi dan berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di pagi hari ini, untuk nafas hidup, waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Kami mau memanfaatkan setiap waktu anugerah pemberian Tuhan dengan memperlengkapi kehidupan kami pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kami terus diperlengkapi untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan dengan taat dan setia serta bertanggung jawab, baik sebagai satu keluarga, tapi pun di komunitas di mana kami hidup dan berkarya, dalam satu persekutuan jemaat, tapi pun di dalam masyarakat. Kemanapun kami pergi dan berada, sebagai orang-orang yang percaya, yang mengenal firman, biarlah setiap perkataan kami, tindakan kami mencerminkan firman itu. Kami menjadi khotbah yang hidup, kami bertumbuh bersama demi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami di tengah berbagai macam tantangan, pergumulan, bahkan perkembangan dunia saat ini, untuk tetap menyatakan terang Tuhan, menyatakan kekristenan kami dengan ketaatan dan kesetiaan yang penuh, supaya Yesus yang hidup dalam diri kami boleh dilihat oleh banyak orang. Kami boleh menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu kehidupan kami Tuhan pribadi bersama keluarga kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Diberkati semua kami jemaat-Mu yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga.
Jemaat Gemi Maranatha Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Tapi pun rencana, impian, harapan bagi keluarga kami, bagi usaha pekerjaan, bahkan pelayanan kami, semuanya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkati kami di sepanjang hari ini, Ia akan memulaikan setiap tugas, aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Suami istri, orang tua, anak-anak, baik yang tinggal dekat dengan kami pun yang terpisah karena pekerjaan, karena pelayanan, diberkatilah masing-masing anggota keluarga kami, kemanapun mereka pergi dan berada, dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia di mana kami hidup dan berkarya. Terima kasih Tuhan, kami terus menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam gumul sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan sertai, jamah dan sembuhkan mereka. Karena di dalam nama Tuhan saja ada kesembuhan yang seutuhnya yang boleh kami nikmati. Tapi pun bagi jemaat-Mu yang dalam kebimbangan, yang dalam pergumulan dan tantangan kehidupan, Tuhan terus perlengkapi mereka, Tuhan terus sertai mereka, pertetapkan iman mereka, karena hanya di dalam nama Tuhan saja segala sesuatu, berat sekalipun, sulit sekalipun, akan mampu kami jalani. Tapi pun kami berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang hari ini berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun keluarga, diberkati setiap syukur sukacita yang boleh mereka nikmati. Biarlah semuanya itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, karena kami yakin Tuhan berjalan bersama dengan kami, disertai kami, diberkati keluarga kami. Berdoa bagi Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Selatan diberkati, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, biarlah setiap tugas pekerjaan pelayanan yang dilakukan, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.